Halo teman-teman, terima kasih masih setia nonton Remaja, masih bareng kita sama Kak Maila. Nah, kita bakal ngobrolin tentang kesehatan lagi, ya kan? Iya. Nah, kita nanti bakal tanya-tanya ke Kak Maila tentang kesehatan remaja. Tanda-tanda kesehatan remaja yang tadi yang sering kita cuekin gitu. Iya. Lanjut lagi nih, apa tantangan terbesar remaja dalam menjaga kesehatan? Kan pastinya dari tadi udah kita sebutin dan banyak banget Kak. Apa aja Mbak? Oke, tantangannya ya mungkin itu Kak. Pertama, sosial media. Betul banget itu. Gadget To the point. berbentuk kotak ya Kak. Seakan gepeng. Nah, ya biasanya kita kalau udah di depan gadget itu lama banget ya Kak ya. Kegiatan favoritnya apa? Scrolling TikTok. Aduh, merasa tersindir semua ini kayaknya sih. Iya, scrolling TikTok dan lain-lain. Itu yang mengakibatkan kita malas Kak. Malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain. Malas belajar, malas olahraga, malas kerjain tugas dan lain-lain Kak. Sebenarnya yang pertama biang keroknya itu gadget Kak. Jadi kita harus pintar-pintar membagi waktu sih Kak, antara bermain handphone, lalu belajar dan juga pastinya berolahraga Kak. Nah, kita juga harus menjaga gaya hidup sehat nih Kak, dengan makan makanan yang bergizi. Nah, seperti ada juga nih program pemerintah sudah ada itu namanya MBG Kak. Nah, kita di situ harus dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Kalau dikasih MBG ya dimakan, sayurannya jangan disisihkan, dibuang, itu tidak boleh Kakak. Buah-buahnya Tobat. Aduh, Kakak ya. Ya, setelah ini lebih diperbaiki lagi ya mungkin ya Kakak. Nah, di situ juga terkadang kendala remaja untuk menyadari atau bagaimana nih Kak terkait kesehatannya. Yang pertama itu di faktornya oleh lingkungan Kakak. Nah, faktor lingkungan di sekitar dia itu, apakah lingkungan yang paham terkait kesehatan, apakah lingkungan yang peka terhadap kesehatan, dan apakah lingkungan yang memperhatikan kesehatan, seperti itu Pak. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada satu anak nih yang sakit gitu, mungkin kalau lingkungannya terbiasa untuk menyepelekan kesehatan, mungkin mereka akan beranggapan seperti ini saja Kak. Allah, itu mah paling cuma sakit biasa, pusing, udahlah minum obat yang dibeli di warung saja. Gak usah ngapain ribet-ribet ke fasilitas kesehatan dan lain-lain. Buang-buang biaya, buang-buang waktu. Mungkin mereka kan beranggapannya seperti itu kan. Nah, makanya di situ faktor lingkungan juga menjadi salah satu faktor pendukung ataupun faktor terbesar yang dapat memperhatikan terkait kesehatan remaja di lingkungan tersebut. Nah, di situ juga misalkan karena kita juga sebagai pelajar nih Kak ya. Nah, di situ kita juga salah satunya ada salah satu faktor nih, yaitu UKS. Nah, kalau UKS-nya kurang memadai, lalu mungkin kurang bersih atau kurang nyaman, sehingga siswa mungkin malas ya Kak ya ke UKS apabila beliau ataupun dia sakit gitu ya Kak. Udah nggak kuat tapi mau ke UKS malas karena mungkin kurang bersih dan lain-lain, sehingga dia memaksakan dirinya untuk berada di kelas, nggak mau bilang ke guru, lalu dia mengikuti pembelajaran, memforsir dirinya, padahal tingkat kesehatan seseorang ataupun maksimal orang kuat terhadap kondisi tersebut atau tidak itu berbeda-beda Kak. Jadi kita juga tidak boleh memaksakan seseorang untuk memforsir tenaganya ataupun memaksakan apabila dia sudah merasa tidak kuat lagi Kak. Jadi setiap orang itu kan pasti mempunyai tingkat kesehatan yang berbeda-beda. Nah, nanti apabila teman-teman terdapat temannya nih yang kurang enak badan ataupun sudah lemas, udah gak kuat lagi ya, teman-teman kita sebagai orang yang berada di sekitarnya itu wajib peka dan wajib membantu. Karena ya seperti yang kita tahu ya Kak, manusia saling membantu pastinya. Kita tidak boleh hanya tutup mata dan gak mau membantu, juga mengabaikan begitu saja Kak. Itu sih salah satu tantangan terbesar remaja dalam menghadapi kesehatan seperti itu Kak. Ada nggak sih Kak tanda sederhana kesehatannya tuh terganggu tapi yang terabaikan gitu? Oke, terganggu tapi terabaikan ya. Sebenarnya ada beberapa tanda-tanda sederhana ya, sederhana seperti yang kadang tapi kita abaikan. Seperti tadi Kak, kadang ya remaja, apalagi walaupun remaja dan masyarakat itu terkadang mengabaikan tanda-tanda tubuh yang diberikan oleh tubuh sekecil apapun. Itu mereka abaikan karena mereka berpikir, oh udahlah mungkin ini cuman sakit biasa, cuman lewat aja, pusing lewat gitu lah.
Nah, tapi ternyata sinyal tubuh kita itu tuh cepat loh Kak untuk memberikan sinyal itu. Nah, terkadang pemilik tubuhnya yang nggak mau ataupun membiarkan sinyal itu lewat begitu saja. Dia tidak menindaklanjuti yang diberikan oleh sinyal tersebut gitu. Kalau lapar, perut kita bunyi kan Kak? Nah, banyak kan bunyi gitu. Kita udah lemes, tapi kita mikir, udah masih kuat, nanti aja makannya. Misal lagi asik-asik scroll HP, scroll TikTok, perut bunyi, males ke dapur, nanti aja lah, nanti ditunda berapa jam? 5 jam, tiba-tiba nanti mahnya kambuh dan lain-lain. Itu sinyal sederhana Kakak. Lalu sinyal sederhananya, misalkan ini udah mulai nih tenggorokan rada nggak enak, radang gitu, misal panas dalam dan lain-lain. Tapi kita terus gencer ngapain? Gencer makan mie, gencer makan seblak, terus esnya terus malah ditambah-tambah. Nah itu Kakak, terkadang tubuh itu baik kepada kita, baik kepada pemiliknya. Tubuh kita itu respon memberikan sinyalnya itu sangat cepat kepada pemilik tubuh tersebut. Tapi pemilik tubuh itu yang malah mengabaikan dan juga tidak menindaklanjuti sinyal yang diberikan oleh tubuh kepada kita gitu Kakak. Jadi pintar-pintar aja dan jangan menganggap sepele sinyal yang diberikan oleh tubuh. Nah, kita harus cinta kepada tubuh kita sendiri. Kalau kamu bisa cintai orang lain, ya masa tubuhmu nggak bisa dicintai? Love yourself gitu. Betul Kakak. Jangan cintai cowok-cowokan, cewek-cewekan dulu ya Kak ya, cintai dulu. No. Ya masa nggak bisa jaga tubuh sendiri, tapi mau ngejagain cewek lain. Aduh, jangan. Jadi kita tuh harus peka sama orang lain juga sama diri sendiri kita Betul dan Kakak. Jadi pintar-pintar sih Kak, peduli, meningkatkan rasa peduli kepada orang lain, tapi jangan lupa untuk peduli kepada diri kita sendiri. Iya, seperti itu Kakak. Nah, gimana sih Kak remaja tuh bisa mulai peduli sama diri sendiri? Kayak contohnya yang tadi kan kita harus kalau sebelum telat makan malas gitu. Nah, gimana supaya kita tuh bisa mulai peduli sama kesehatan kita? Oke, peduli terhadap kesehatan kita. Yang pertama, remaja itu harus mengetahui betapa pentingnya kesehatan dulu. Karena saat kita sudah mengetahui betapa pentingnya kesehatan, disitulah kita bisa tahu, oh ternyata kesehatan itu sangat berperan besar ya terhadap nanti kegiatan-kegiatan kita ke depannya. Terus ternyata kesehatan itu Kak juga bisa berdampak terhadap anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti. Dampaknya itu sangat panjang kan, dan dimulai dari kesadaran terhadap kesehatan itu barulah kita bisa melakukan berbagai pola hidup sehat, kebiasaan sehat yang mungkin mudah tapi kadang malas kita lakukan Kak. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan pemahaman terkait kesehatan ataupun mengetahui betapa pentingnya kesehatan? Yang pertama, kalian pasti teman-teman semua punya handphone bukan? Betul sekali. Nah, kali-kali Kak handphone digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat. Boleh cari di TikTok, di TikTok nggak apa-apa Kak, cari di TikTok terkait kesehatan. Lalu seperti mungkin kesehatan yang sering permasalahan kesehatan yang sering dihadapi oleh remaja. Lalu bagaimana caranya menjaga kesehatan remaja? Lalu bagaimana cara kita menindaklanjuti apabila ada tanda-tanda nih yang diberikan oleh sinyal tubuh kepada kita, kita harus bagaimana merespon sinyal tersebut seperti itu Kak. Baik cara sederhana, tapi terkadang itu diabaikan oleh kita tidak bisa memanfaatkan fasilitas yang ada. Kalian diberikan oleh handphone oleh orang tua untuk kegiatan yang bermanfaat, untuk membantu mengerjakan tugas, terus mencari informasi-informasi yang penting. Nah, di situ silakan boleh Kak. Pasti dengan mencari informasi tersebut tidak akan membuang banyak paketan data kan Kak? Iya. Pasti lebih banyak paketan untuk nonton YouTube ataupun main ML dan lain-lain ya Kak. No, main game no. Sedot paketannya mas seret gitu. Nah, kalau cari-cari terkait informasi kesehatan, saya percaya itu tidak membutuhkan waktu yang lama, juga tidak membutuhkan banyak biaya dan bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, sambil rebahan. Mungkin ini kita bisa sambil makan, terus kita mencari informasi-informasi terkait kesehatan yang dimana itu juga bisa memberikan dampak baik. Salah satu dampak baiknya terkait wawasan kita terhadap kesehatan. Mungkin nanti teman-teman ada yang mau jadi dokter, terus mungkin nanti teman-teman ada keluarganya yang terdapat
tanda-tanda terdapat ke permasalahan kesehatan. Nah, di situ teman-teman apabila sudah mengetahui wawasan terkait kesehatan, teman-teman bisa membantu salah satu rekan teman-teman yang apabila sudah ada tanda-tanda terganggunya kesehatan seperti itu, Kak. Jadi banyak sekali, tidak perlu repot, mudah, cepat, tapi tergantung niat. Seperti itu, Kakak. Semua tergantung niat. Kalau nggak niat ya nggak jadi. Dari diri kita sendiri. Boleh dong Kak nih pesan buat Gen Z nih di luar sana sama kita juga nih ya kan yang ya Silakan. gitulah. Boleh Kak, silakan bisa kasih pesan ke teman-teman semua yang ada di luar sana. Oke, baik. Oke, teman-teman, mungkin karena di sini saya juga sebagai duta muda BPJS Kesehatan, ya dimana saya berusaha untuk menyadarkan kepada teman-teman betapa pentingnya nih kesehatan. Nah, teman-teman harus peka nih terhadap kesehatan teman-teman karena hal yang perlu kita perhatikan itu bukan hanya tentang fashion, bukan hanya tentang kecerdasan nilai, bukan hanya tentang persahabatan dan lain-lain. Ada salah satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu namanya kesehatan. Nah, teman-teman juga perlu mengetahui nih terkait BPJS Kesehatan. Karena di BPJS Kesehatan itu ada Kak namanya program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Ya dimana kita di situ saling membantu rekan-rekan yang lain, yang dimana seperti yang tadi Kak prinsip gotong royong, dimana peserta sehat membantu peserta sakit dan peserta mampu membantu peserta yang kurang mampu. Jadi ternyata remaja kita ini bisa saling membantu loh Kak, tidak perlu mengeluarkan banyak uang dan tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Kata siapa remaja nggak bisa bantu? Bisa bantu dengan apa? Dengan menjadi peserta JKN yang aktif dan juga tepat saat membayar iuran seperti itu. Tidak mahal, kelas 1-nya itu hanya 150.000, lalu kelas 2-nya 50.000, dan kelas 3-nya itu hanya 35.000 saja Kakak. Mungkin hanya 35.000, 2 kali makan seblak ya Kak, atau mungkin 1 kali makan seblak saja itu sudah 35.000. Nah ternyata dengan kita menyisakan uang 35.000, puasa 1 hari kali ya Kak makan seblaknya, Iya. 35.000 tersebut kalian simpan untuk membayar iuran, untuk investasi kesehatan teman-teman, karena kita nggak tahu ya kapan kita akan terkena penyakit, kapan keluarga kita akan terkena sakit dan lain-lain. Karena penyakit itu tidak memandang umur dan usia Kakak. Penyakit itu akan terjangkit kepada siapapun yang memang dia faktor tubuhnya, kesehatan tubuhnya sudah kurang seperti itu Kakak. Jadi dengan investasi kesehatan kita bisa memproteksi diri terkait kesehatan dan menjaga kesehatan kita untuk jangka panjang. Karena saya percaya dengan kesehatan itu akan banyak berdampak bukan hanya kepada diri kita, tapi ke keluarga, lalu nanti ke anak kita, bahkan ke cucu kita. Karena seperti yang kita tahu Kak, kesehatan itu terkadang menurun, seperti penyakit-penyakit yang menurun, seperti mungkin penyakit yang HIV dan lain-lain Kakak, itu kan kita harus menjaga terkait hal tersebut gitu. Nah kita supaya menjaga anak cucu kita bisa dimulai dari diri kita sendiri. Nah salah satunya itu juga kita harus peduli terhadap sesama. Jadi kita mari saling menyadari dan juga meningkatkan gaya hidup sehat untuk menunjang kesehatan yang lebih baik lagi. Dengan pola pikir seperti itu, saya percaya Indonesia terkait kesehatannya akan lebih maju lagi. Amin. Amin. Ya. Seperti itu Kak. Terima kasih ya Kak. Wah, Terima kasih kembali Kakak. Wah saya sungguh sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, kepada kami juga terima kasih. rekan-rekan semua panitia yang sudah menyiapkan acara ini dengan sungguh luar biasa. Tadi saya sudah diberikan sungguhan yang luar biasa. Terus, settingan ruangannya sungguh mantap sekali Kakak. Nah saya juga mohon maaf ya Kak apabila terdapat kesalahan mungkin dalam penjelasan. Seperti Ya, itu. Kak, nggak masalah, Nanti Kak. mungkin kalau Kakak ada kegiatan seperti ini lagi, wah sungguh kebanggaan bagi saya apabila diundang kembali. Yuk, undang lagi, Kak. undang lagi. Aduh, jadi ketagihan ini Kak. Iya. siap. Gitu, Oke, jadi Kakak. selain makasih buat Kak Maila, makasih juga buat teman-teman ya yang udah nyaksiin kita dari awal sampai akhir. Wah, bener-bener nggak kerasa Mi. Obrolan kita sama Kak Maila yang bener-bener informatif banget tentang kesehatan loh. Iya, semua berguna. Terapin tuh. Kalian juga ya teman-teman, kalian harus nerapin tips-tips dari Kak Maila. Semoga bermanfaat ya teman-teman Kakak. Iya, jadi sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Yang pasti kita juga akan tetap mengundang bintang tamu yang keren. Nah, yuk. Ya. Nah, selesai sudah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Rio.
Saya Ria, saya Ami ya. Dan saya Rio. Saya Ayla. Kami pamit undur diri di Remaja. Serunya bermain belajar dan dan belajar. belajar.